Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ilal alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, teman-teman para petani walet yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Yang mana sebelumnya saya mohon maaf tanpa harus memberitahu bahwa saya kurang lebih 40 hari tidak melakukan online, tapi hanya saja YouTube saya sudah saya persiapkan setiap 3 hari muncul, 2 hari, 3 hari, 4 hari muncul. Saya istirahat untuk perkara kesibukan dunia selama 40 hari. Saya ada program tahunan, setiap tahun saya keluar 40 hari itikaf dari masjid ke masjid. Maka saya mohon maaf sebelumnya tidak bisa membalas setiap komen-komen yang masuk baik di WA maupun yang ada komen di YouTube saya. Tapi pada intinya saya sudah membaca semua apa sih yang menjadi sebab permasalahan kita para petani walet umumnya hingga sampai saat ini, yaitu macam-macam. Ada mengenai bagaimana cara menentukan LMB, LAR, tata ruang, kenapa suara tidak respon, kenapa lambat perkembangan. Ya, ini adalah masalah-masalah yang memang hampir dialami oleh semua para pembudidaya walet, termasuk saya sendiri. Tapi alhamdulillah, karena pengetahuan yang saya dapatkan mengenai budidaya walet, mungkin saya lebih dulu, sehingga permasalahan-permasalahan itu bukanlah menjadi suatu masalah yang menjadi keseriusan, karena kita sudah tahu ilmunya atau pengetahuan tentangnya. Jadi teman-teman, kali ini saya akan membahas sedikit konten lagi yang mungkin ini juga menjadi sesuatu hal yang menarik. Judul konten YouTube saya kali ini, karena sini saya membagikan pengetahuan tentang bagaimana sih cara menentukan sekat tengah pada RBW. Bagaimana cara menentukan atau membagi ruangan sekat itu dibagi dua di tengah pada RBW. Berapa sih standarnya, minimalnya berapa, ketinggian ruangannya berapa lebar gedung, berapa minimal ketinggian gedung, berapa luas nesting room, sehingga sekat tengah ini boleh diterapkan atau dilaksanakan. Kenapa teman-teman semua? Karena bila standar ini kita lakukan, bila kita membuat sekat tengah tapi tidak sesuai dengan standar yang ada atau kurang dari yang ada, maka bukannya nantinya populasi akan menjadi baik, perkembangan akan menjadi baik, justru akan menjadi stagnan, akan menjadi lambat. Karena apa? Ya, paling tidak mendasar adalah keterbatasan burung bergerak di dalam menjadi sangat terbatas. Maka dari itu hati-hatilah untuk mengatur tata ruang. Teman-teman semua, ini adalah pengalaman yang saya dapat selama ini di lapangan. Kurang lebih 10 tahun. Memang saya punya gedung belum sampai 10 tahun, tapi dalam budidaya walet saya mempelajarinya. Mulai dari belum punya gedung sampai punya gedung, itu hampir 10 tahun lah. Semuanya saya dari 2008. Saya mulai sudah mendesain, menguji apa dan sebagainya, dan banyak belajar juga kepada senior-senior yang tentunya sudah lama dalam budidaya walet. Ya, tentunya dengan berbekal pengetahuan yang ada, dengan referensi yang ada, kita bisa membuat suatu kesimpulan. Jadi kali ini judul konten kali ini adalah rumus membagi sekat tengah pada RBW. Jadi berapa minimal ketinggian dengan lebar sekian, minimal ketinggian berapa, dengan lebar panjang sekian, berapa lar atau pintu yang harus kita buat untuk pembagian ruangan pada bagian tengah sekat tersebut. Oke, daripada kita harus berlama-lama, kita langsung ke video selanjutnya. Tapi teman-teman semua jangan lupa like, comment, and share.
Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas pembagian ruangan atau sekat tengah. Berapa sih minimal ruangan yang bisa dibagi untuk sekat tengahnya, dan berapa minimal ketinggiannya. Jadi berapa ruangan yang dibagi untuk bagaimana kita bisa menyimpan sekat tengah, minimal lebar gedung, kemudian dan berapa minimal ketinggian gedung. Jadi kita ini ambil sampel yang terkecil. Makin besar makin baik. Kita ambil sampel ukuran 5x5 yang terkecil dan 6x6. Jadi 5x5, 5x6, 6x6, 6x5. Maksudnya 5x5 5 meter lebar gedung dan panjang ke belakang 5 meter. Ini daerah nesting room ini minimal 5x5 dan 5x6. Jadi lebar 5, panjang nesting room 5, atau lebar 5, panjang nesting room 6. Sama halnya dengan nesting room ukuran 6x6 dan nesting room ukuran 6x5. Ini saya ambil sampel terkecil agar teman-teman semua bisa lebih mudah memahami bahwa ini loh sampel terkecil yang kita bisa jadikan acuan, patokan untuk bagaimana cara kita mengatur pembagian dalam suatu ruangan RBW, yang mana pembagian ini tetap memberi kenyamanan pada walet, tetap memberi keleluasan pada walet untuk bisa beradaptasi. Selain kita ambil sampel, nesting room juga berpengaruh terhadap tinggi ruangan. Jadi lebarnya, luasnya gedung atau panjang kali lebarnya gedung juga berpengaruh terhadap tinggi ruangan. Jadi ada juga memang lebarnya sudah masuk minimal 5x5, tapi tinggi ruangannya tidak masuk, maka tidak bisa dijadikan hitungan untuk gedung itu harus dibagi ruangannya. Jadi untuk ruangan terkecil 5x5 minimal tinggi ruangannya adalah 2,5 meter. Perhatikan kembali, untuk ruangan nesting room yang terkecil, ya, 5x5, maka minimal tinggi ruangan adalah 2,5 meter. Sedangkan untuk ruangan terkecil dengan lebar 5x6, lebarnya 6, ya kan, panjangnya 5, maka minimal tinggi gedung adalah 230. Maksudnya apa? Jadi untuk lebar yang 5 meter dengan yang lebar 6 meter, maka itu mempengaruhi terhadap bahwa gedung ini boleh dan tidaknya dibagi ruangannya. Maka untuk lebar 6 meter, maka minimal tinggi gedung 230. Bagaimana jika gedung tersebut ketinggiannya kurang dari 230? Maka kita akan nanti membahas bagaimana cara mengatur sekat kamar yang mana lebar gedungnya kurang dari 5 meter, atau biasa umumnya orang buat 4 meter. Oke, kita akan bahas satu persatu untuk ruangan nesting room 5x5. Jadi untuk nesting room 5x5 ini 5. Coba diperhatikan. Saya buat ukuran dulu. Ini 5. Maksudnya tuh ini. Nah, ini 5, ini 5. Maka minimal ketinggian ruangan adalah 250. Maka seperti ini pembagian sekatnya. Jadi berapa panjang sekat ini? Panjang sekat ini, sekat tengah ini adalah antara 3 sampai 4 meter. Artinya apa? Lar atau pintu pembagian ruangan di sini
boleh ukurannya 1 meter hingga 2 meter. Yang ini kan 1,5, saya ambil tengah-tengah, 1 hingga 2 meter. Ini saya ambil 3,5 karena ini gedungnya 5 meter, maka saya ambil mudahnya saja. Sebab kebetulan teman-teman memiliki nesting room 5 meter panjangnya dengan lebar gedung 5 meter, maka bisa ikuti contoh ini. Ini untuk ruangan 5 kali 5. Terus untuk ruangan lebar 5 meter dengan panjang nesting room 6 meter, seperti ini pembahasannya. Saya kasih ukuran dulu. Jadi untuk lebar gedung 5 meter dengan panjang nesting roomnya 6 meter di luar void ya. Di luar void artinya tetap gedung tuh minimal, ruangan minimal ketinggiannya 2,5 meter ya kan. Nah, karena ini sudah 4 meter, maka 2 meter aja kita buat pintu pembagi untuk ruangan ke sebelahnya. Jadi intinya itu adalah minimal lebar gedung adalah 5 meter dengan ketinggian 2,5 meter, itu untuk pembagian ruangan di tengah. Jadi bila kurang daripada 2,5 meter, kurang dari 5 meter, maka gedung tersebut tidak boleh dibuat sekat setengah. Sekarang kita lanjut untuk lebar gedung 6 meter. Lebar gedung 6 meter. Ini contohnya. Maka untuk gedung yang lebar 6 meter, maka minimal tinggi ruangan adalah 230. Lebih tinggi lebih baik, tapi kurang jangan. Maka bagaimana cara pembagian ruangannya? Ya, seperti ini aja. 4 meter sekatnya, berarti sekatnya kan di 3 meter, terus sekatnya panjang 4 meter dan tersisa 2 meter sebagai pintu untuk pembagian ruangan. Oke. Terus bagaimana dengan gedung yang panjangnya 5 meter, tidak sampai 6 meter? Maka dengan nesting room ukuran 5 kali 6, tetap minimal tinggi ruangan adalah 230. Pembagian bagi dua ruangan 6 meter ada 3 meter. Maka di sini diputuskan adalah panjangnya adalah 1,5 meter, atau sekitar di sini kita atau 230 ketinggiannya, 1,5 meter lorongnya atau pintunya, dan 3,5 meter sekat tengahnya. Jadi teman-teman semua, seperti inilah cara pembagian ruangan. Jadi perlu dijelaskan kembali bahwa ruangan boleh dibagi bila lebar gedung atau lebar ruangan lebih daripada 5 meter dan tinggi ruangan lebih daripada 230. Jadi bila lebar ruangan 6 meter, maka minimal tinggi ruangan adalah 230. Bila bila ruangan ini 6 meter atau lebih, 6 meter atau lebih, maka tinggi ruangan adalah 230 baru boleh dibagi dengan panjang nesting room minimal 5 meter. Artinya 5 kali 6. Rumusnya adalah lebar 6 meter dengan panjang ke belakang 5 meter boleh dibagi ruangan menjadi sekat tengah dengan syarat ketinggian 230. Kemudian untuk ruangan yang lebar 5 meter ya, untuk ruangan yang lebar 5 meter adalah minimal 5 kali 5 ruang nesting room, maka pembagian sekatnya adalah di 2,5 meter ini, dan tinggi ruangan minimal 2,5 meter atau 2,50 meter. Jangan kurang, lebih boleh. Jangan kurang, lebih boleh. Artinya
Jika di sini 450, bagaimana lebar gedung? Maka tidak boleh di tengah, walaupun ketinggiannya lebih daripada 250, 3 meter, 4 meter. Jangan dibagi dua. Karena itu cara pengaturan sekatnya bukan menggunakan sistem sekat tengah, tapi sekat pembagi atau pembatas, atau ada bilang sekat palang atau apalah namanya. Kalau saya bilang sekat pintu saja. Jadi bentuknya bukan sekat pembagian ruangan, tapi atau pembagi menjadi dua ruangan, atau sekat tengah, tetapi menjadi sekat pintu atau sekat lar bagian dalam. Jadi teman-teman, mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini bisa menjadi lebih bermanfaat ya untuk teman-teman yang masih galau, ada masalah problem, bisa kontak WA saya. Jadi saya kembali tekankan di sini, saya di sini hanya berbagi pengetahuan tentang budidaya walet. Saya tidak berbagi suara walet, ya. Saya hanya membagi pengetahuan tentang budidaya walet, yang ini menjadi acuan saya, acuan kami untuk bagaimana mengatur tata ruang RBW yang tentunya RBW walet tetap nyaman, tetap safety, tetap mudah mengeksploitasi ruangan, mengekspos ruangan, dan walet tetap betah. Dan tentunya kita berpikir jangka panjang, waletnya bisa berkembang biak dengan baik. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam. Ada benarnya datang dari Allah, salah dan hilafnya. Karena itulah keterbatasan saya, hanya mampu memberikan, merakit sesuatu yang memang sudah digariskan oleh Allah SWT menjadi ilmu pengetahuan, menjadi pengetahuan atau seni. Dan mudah-mudahan ini bisa dinikmati para pembudidaya walet yang ada di Indonesia dan Asia Tenggara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jika menyukai daripada video ini, jangan lupa tinggalkan jejak, like, comment, and subscribe.